Ko Halim ini nampaknya pengen kawin 4 kali. Jadi kebencian Islam itu dimulai sebetulnya ditanamkan dari orang tua. Ya, karena orang tua saya dulu kontraktor bangun pasar di Sumatera. Nah, waktu itu memang banyak sekali orang-orang, maaf ya, pejabat-pejabat yang notabene agamanya Islam, tapi banyak kolaborasi, adalah bangsa, artinya ada hal-hal yang tanda kutip lah dengan pihak kong kali kong. Jadi orang tua saya, papa saya sempat pusing juga berhadapan. Jadi setiap kali kalau ngobrol sama saya selalu mengeluh bahwa nih orang Islam ini bikin pusing aja katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir, insya Allah. Pada saat ini, alhamdulillah saya diskusi kembali nih dengan senior saya ya, Ko Halim. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar dan tanpa mengenalkan lagi siapa Ko Halim, karena siapa yang belum tahu Ko Halim, nanti lihat aja nih di videonya. Masya Allah, sudah tembus 400.000 yang nonton kok. Luar biasa. Jadi kalau ada yang belum tahu sepak terjang Ko Halim, bagaimana masuk Islamnya, nanti tonton aja di video ini ya, Insya Allah. Nah, terus buat apa nih kita ngobrol lagi kok, gitu ya. Ternyata di kolom komentar, lalu ada beberapa teman saya juga mau mempertanyakan lagi nih, soal beberapa hal kok. Apa aja beberapa halnya? Nah, teman-teman semua, sahabat Ngaji Cerdas, tonton sampai habis. Ya, kok ya? Ya, siap. Oke. Pertama-tama gimana kabarnya, kok? Alhamdulillah, sehat. Setelah tayang di Ngaji Cerdas dan tayang juga di Kohdondi kemarin ya? Ya, yang testimoni mualaf. Iya, yang masalah sunat itu loh. Ya, masalah sunat itu sempat heboh juga tuh. Karena di Ngaji Cerdas nggak diceritain itu. Iya, biasa bagi-bagi lah ya. Bagi-bagi. Spesial banget sama Doni. Oke. Ada perubahan nggak setelah tayang di Ngaji Cerdas lalu tayang juga di Kohdondi, di Ko Halim TV-nya ya? Jumlah subscribernya atau penontonnya ada perubahan nggak? Ya, ternyata memang ada kenaikan yang signifikan dan saya juga banyak dapat doa gratis dari para subscriber yang sekarang sudah tembus hampir 6.000 ya. Dari 22 Desember, 25 dari Desember. Seribuan ya? Dari 1.300 sekarang hampir 6.000. Alhamdulillah. Dakwanya jalan. Semoga Ko Halim tetap istiqomah ya. Amin. Dan dakwanya juga makin lancar. Kalau ada tantangan-tantangan semoga Allah mudahkan. Ya, amin, ya? amin. Ko, ini tadi ya saya mau ada beberapa pertanyaan, pertanyaan Ko ya. Boleh saya nyontek Ko ya? Boleh. Soal Ko Halim ini kan kalau di Ngaji Cerdas diangkatnya sempat benci begitu ya? Ya. Sempat benci kepada agama Islam. Ya. Mungkin yang kalau bisa saya garis bawahi bukan dengan agama Islamnya sebenarnya, tapi kepada pengadutnya mungkin Ko ya? Betul. Gitu ya. Ini pertanyaan adalah apa yang awalnya bikin Ko Halim tuh benci gitu? Ya. Jadi dan apa yang paling disalahpahamkan oleh Ko Halim tentang Islam dulu itu? Ya. Gimana Ko, coba Ko? Ini titipan pertanyaan nih Ko ya. Ada sekitar 7 titipan ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Ko. Siap. Ya, jadi kebencian Islam itu dimulai sebetulnya ditanamkan dari orang tua. Ya, karena orang tua saya dulu kontraktor bangun pasar di Sumatera. Nah, waktu itu memang banyak sekali orang-orang, maaf ya, pejabat-pejabat yang notabene agamanya Islam, tapi banyak kolaborasi, adalah bangsa, artinya ada hal-hal yang tanda kutip lah dengan pihak kong kali kong. Jadi orang tua saya, papa saya sempat pusing juga berhadapan. Jadi setiap kali kalau ngobrol sama saya selalu mengeluh bahwa nih orang Islam ini bikin pusing aja katanya. Nah, itu mungkin awalnya seperti itu. Karena kita masih kecil, kita belum bisa menilai, akhirnya itu tertanam.
Nah, terutama juga untuk orang-orang Cina biasanya memang agak alergi kalau udah bicara-bicara dengan pejabat-pejabat yang agamanya Islam gitu loh. Karena kan sekarang saya baru tahu sebetulnya itu salah. Bukan agamanya yang masalah, tapi orangnya, penganutnya itu. Kedua juga nampaknya memang nggak ada takut. Orang-orang yang beragama Islam dulu itu apa aja ditabrak gitu loh. Dan terus terang soal makanan juga kadang-kadang babi apa juga disikat aja gak peduli gitu loh. Jadi disitulah mulai muncul antipati ya. Di situ muncul antipati gitu. Ya mungkin karena ilmunya juga belum ada kan, saya belum Islam waktu itu. Itu mungkin penyebabnya pertama. Dari pengalaman ya, pengalaman Jadi kecil. ada oknum yang kebetulan agamanya Islam mungkin. Ya, kebetulan agamanya Islam. Karena kan mayoritas kita kan Islam gitu loh. Berarti orang tua dulu memang ada proyek-proyek, lalu kemudian ada beberapa pihak yang dia punya wewenang begitu ya, Betul, agamanya Islam ya, gitu. Iya. Itu nggak jadi sekali dua kali gitu kok, sering. Ya selama saya tahu tuh cukup lama selama proyek itu jalan. Sejak saya mulai bisa sedikit paham lah ya. Ayah sering cerita ya, papa sering Itu kan waktu Kohalim anak-anak. Ketika udah dewasa, apakah masih menemui hal-hal serupa juga? Nah, ketika dewasa kebetulan saya bekerja di perusahaan yang konsep kerjanya adalah sebagai humas. Nah, di perusahaan humas itu juga saya banyak ketemu dengan orang-orang model seperti itu lagi. Jadi berlanjut ini ceritanya, berlanjut. Dan saya gak melihat titik baik daripada Islam waktu itu. Sama sekali. Sama sekali. Dan karena saya gak ketemu ya dengan orang-orang yang mungkin yang alim, yang taat beragama gitu loh. Saya gak ketemu. Jadi akhirnya berlanjut ketika saya mulai bekerja gitu. Berarti lobby-lobby begitu gitu ya? Lobby-lobby, ya biasalah kita ada take and give lah apa gitu kan. Jadi ada tahu menawar lah di situ. Itu Terus masalahnya. Ketemu benar-benar Kohalim, ketemu benar-benar orang yang benar-benar Islam gitu, di mana di pekerjaan seperti itu atau di tempat lain? Wah, saya ketemunya setelah saya mualaf. Ketika saya masuk mualaf, saya mulai bergaul di masjid, bergaul dengan ustadz, dengan para kiai. Nah, di situ saya mulai melihat bahwa ada sisi baiknya dari Islam. Di situ saya mulai ada sedikit perubahan. Justru ketika sudah masuk Islam baru ya, nemunya. ketika sudah masuk Islam gitu loh. Itu intinya Nggak sama sekali nggak menyadari bahwa Islam itu juga rahmatan lil alamin dan sebagainya, nggak nemuin ketika melihat tadi ada oknum-oknum tadi, nggak sama sekali nggak melihat. Sama sekali nggak, karena itu kan lebih ke transaksional ya. Transaksi ya. Jadi lebih ke urusan take and give lah, urusan uang gitu. Itu. Berarti nggak melihat di sini Kohalim orang yang beragama tapi dia tidak takut Tuhan gitu. Tuhan juga nggak takut. Jangan kan manusia, Tuhan juga nggak takut. Berarti kalau sekarang ada kasus-kasus yang hal-hal yang bakar laut segala macam kan muncul juga. Saya rasa itu sih bisa aja terjadi ya. Karena orangnya sih ya. Kita juga nggak tahu persis kasusnya seperti apa. Tapi ya itulah kurang lebih gambaran daripada tugas kita lah ya. Sebagai pendakwa untuk lebih ini. Sudahlah Kohalim lihat oknum seperti itu, ketika ada kasus para pejabat, korupsi dan sebagainya di pengadilan pakainya peci kok ya? Iya, pakai peci. Dan rata-rata semua pakai peci waktu itu. Iya. Rata-rata semua pakai peci. Jadi menambah citra buruk kok ya? Betul. Kalau ini kan tetap pembahasan soal Kohalim tidak suka dengan Islam ya. Kalau berita-berita soal tadi ada terorisme, ada radikalisme, itu juga masuk juga nggak ke framingnya? Kalau terorisme, radikalisme, saya malah menganggap bahwa itu militansi yang kemarin sudah berpikiran bahwa sebetulnya kadang-kadang juga dibutuhkan barangkali ya, kecuali yang sifatnya merusak ya. Militansi dalam pengertian bahwa dia taat beragama, dia tidak bisa tawar-menawar, dia tegas. Nah itu militansi yang saya maksud gitu loh. Kalau teroris kan berarti dia sudah menghilangkan nyawa orang, itu kan sudah bukan ajaran Islam sebetulnya. Itu udah nggak boleh dimasukkan sebagai orang Islam sebetulnya, bukan Islam. Itu. Baik kok. Nah ini pertanyaan titipan yang kedua ya kok ya. Jadi kalau sahabat ngaji serius mau titip pertanyaan juga boleh di kolom komentar kok ya. Nanti bisa dijawab di Kohalim TV bisa ya. Kohalim TV bisa di channel kita. Pertanyaan kedua nih, titipannya nih dari hamba Allah. Momen apa yang bikin Kohalim mulai mempertimbangkan Islam? Ada kejadian khusus atau proses panjang? Walaupun udah diceritain di part 1 tapi kurang lengkap.
Boleh kok lebih detail lagi. Saya ulang kok ya. Momen apa yang bikin kok Halim mulai mempertimbangkan Islam? Terus lalu ada kejadian khusus atau prosesnya panjang apa enggak begitu? Ya. Gitu kok. Jadi mungkin ini belum saya ceritakan ya. Nah, akhirnya keluar termasuk kan? di Ngaji Cerdas sama di Kodonditan. Nah, keluar. Jadi sebetulnya pemicunya itu adalah silsilah keluarga. Oh, Jadi ibu saya ini kan termasuk masih keturunan Aceh. Aceh. Ya, keturunan Aceh, dan kakek saya ini Arab asli. Pantesan mirip-mirip Arab gitu. ya. Jadi kakek saya itu kalau di Melabo itu dipanggil Syekh, Tuan Guru ya. Tuan Guru. Syekh. Nah, ketika ibu sama bapak menikah karena beda agama, makanya mereka disuruh kawin lari. Karena apa? Karena itu melanggar syariat Islam di Aceh. Nah, memang ada momen-momen tertentu saya belum berani keluarkan. Saya khawatir nanti malah salah artikan, dikira kita ini mistik ya. Tapi sebetulnya ini goib ya. Ya. Jadi kakek saya sempat datang ke mimpi saya. Jadi kakek saya badannya tinggi, pakai jubah hitam, kemudian pakai topi kayak semacam kopiah seperti orang Arab dulu, dan pegang ada pedangnya kurang lebih sekitar 2 meteran kurang lebih. Nah, dia berkali-kali datang ke mimpi memperingatkan saya bahwa kamu harus kembali ke fitrah. Karena dianggap saya cucu beliau. Nah, sempat berulang kali. Nah, akhirnya yang paling fatal itu pada saat saya di Batam, yang ketika saya bercermin di Kodondi, kan saya ada cerita saya bercermin ya. Saya melihat saya kurus, saya teringat mati. Nah, kakek datang lagi, dia menghunus pedangnya itu, ujung pedangnya itu pas di kening saya. Dia bilang, kalau saya kasih kesempatan lagi kamu tidak kembali fitrah, maka saya penggal kepalamu. Walaupun kamu cucu saya. Karena saya wajib kasih tahu, katanya begitu. Nah, itu sebetulnya pemicu yang paling krusial yang belum saya ceritakan. Tapi moga-moga ini jangan dianggap sebagai mistik ya. Tapi ini pengalaman pribadi saya di keluarga. Itu terus-menerus dilakukan sampai saya setelah mualaf pun beliau suka hadir di mimpi memperingatkan. Nah, saya pernah tanya ke Ustadz apa itu fitrah. Nah, fitrah katanya ini, jadi jawabannya macam-macam. Nah, akhirnya saya sendiri menyadari bahwa kembali fitrah atau fitri gitu, bahwa saya harus kembali masuk Islam, kembali ke Islam. Ya, karena seperti kita ketahui kan agamanya seorang anak itu tergantung orang tuanya. Karena orang tua saya satu agamanya Buddha, statistik, satu nggak beragama, jadi ya nggak mungkin ketemu Islam kan. Akhirnya karena itulah makanya saya menyatakan diri untuk kembali ke Islam. Itu sebabnya yang paling krusial ya. Itu yang mungkin belum saya ceritakan. Alhamdulillah. Akhirnya diceritain. Saya ceritakan ke Ngaji Cerdas yang duluan datang ya. Masya Allah. Walaupun agak telat ya. Walaupun agak telat ya. Semua orang kan punya mimpi kok, punya alam bawah sadar. Walaupun itu wasilahnya juga macam-macam untuk kita mendapatkan hidayah kok ya. Tadi dari mimpi, tapi kan tetap ada proses berpikir ya, Ko Halim ya. Ketika mimpi itu datang, tetap ditanyakan tadi fitrah itu apa? Karena kan sebenarnya semua bayi yang lahir itu fitrahnya adalah Islam sebenarnya. Betul. Cuman dirubah sama orang tuanya. Orang tuanya karena nggak dididik. Makanya mungkin diperingatkan bahwa kembali fitrah itu kembali Islam gitu kok. Betul. Masya Allah. Satu lagi kok nih pertanyaan lanjut ya, supaya kita mempersingkat waktu. Pertanyaan dari hamba Allah juga nih, nggak mau disebutkan. Apa bagian dari ajaran Islam yang paling bikin Ko Halim tersentuh sampai akhirnya masuk Islam? Walaupun tadi dijelaskan oleh Ko Halim ada mimpi dan ada proses berpikir, tapi yang benar-benar menyentuh lah kok. Yang sangat menyentuh itu adalah masalah kematian. Jadi ketika masuk Islam, saya tidak punya kekhawatiran itu. Bahwa insya Allah saya mati dalam kondisi baik. Jadi saya sudah tidak khawatir lagi mati mau kemana. Sudah artinya sudah pasrah lah. Itu kalaupun terjadi kematian, alhamdulillah sudah masuk Islam, saya merasa tenang, nggak khawatir lagi gitu. Itu yang jadi pemicu, yang paling terasa. Setelah mati mau kemana gitu ya? Saya sudah siap. Artinya saya sudah siap, sudah tahu tempatnya. Gitu loh. Kalau konsep dalam Islam itu kan benar-benar terkonsep ya.
dari mana ada dalilnya, untuk apa kita hidup ada dalilnya, dan akan kemana. Ya. 3 pertanyaan ini kan Ya. sebenarnya. Ya. Nah itu yang ditemukan di Islam. Kalau di agama lain, wallahu alam ya, saya tidak Walau alam tahu. ya betul. Entah dia nanti reinkarnasi jadi kodok, jadi babi, saya tidak tahu ya. Betul. Tapi kalau dalam Islam itu kita dari mana dijelaskan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beribadah jin dan manusia. Kemudian kita akan kemana? Kan nanti ke akhirat. Kan Akhirat, begitu. ya, Nanti kita betul. dihisab. Alhamdulillah itu semua kan memuaskan akal Kohalim kok. Betul. Dan itu sudah tidak menjadi kekhawatiran Kohalim ya. Betul. Kalau dulu mungkin belum siap kan. Mau mati. Dulu belum siap, malah jadi takut. Takut mati. Tapi bukan mati konyol ya. Iya, iya, Takut mati maksudnya kita mati, kita nggak tahu ini mau kemana ini kita ini setelah mati. Ini kan jadi pertanyaan. Gitu. Kalau udah sekarang udah jadi muslim udah jelas. Sudah jelas bahwa mati ya pasti roh kita dikumpul di alam barza untuk menunggu kan, menunggu ini penghakiman ya kan. Iya, Masya Jadi udah siap, udah gak ada problem. Sekarang tinggal cari amal aja. Masya Allah. Itu saja sudah beres kan. Masya Simpel sebetulnya. Simpel. Gak usah libet. Betul. Alhamdulillah, insya Allah. Kohalim banyak amal jariahnya. Termasuk nanti saya iklan sedikit ya, boleh kok ya? Boleh. Termasuk nih amalnya yang mau akan mengadakan acara. Coba Kohalim sendiri deh yang jelasin supaya Ya. detail. Coba ke sahabat ngaji cerdas. Ya, jadi gini, kami ada rencana untuk mengadakan satu event, yaitu yang kami sebut sebagai pembelajaran mengenai tauhid dan santunan khusus untuk mualaf. Masya Allah. Jadi karena saya kan dari mualaf, saya kadang-kadang merasa bahwa mualaf itu kurang dapat perhatian Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kebetulan saya mualaf dan punya teman-teman yang mau bantu, ayo kita bikin acara, kita kasih santunan, kasih kegembiraan, dan kasih bekal ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Pas Jadi waktunya biar ya. terasa ya gitu. Jadi acara ini sudah pasti akan diadakan pada tanggal 23 Februari tahun 2025, hari Ahad, Ba'da Asar, di Citra Indah City, klaster Bukit Rosela, di masjidnya namanya Masjid Al-Ubuah. Acaranya apa aja kok selain santunan? Ya, jadi acaranya selain santunan ada juga tausiah, kajian mengenai tauhid. Nah, nanti Pematerinya siapa? pemateri ini ada 2, satu ustadz lokalnya adalah Ustadz Lutfi, ya, satu lagi adalah Kodondita. Kodondit, mualaf juga dulu. Mualaf juga. Masya Nah, ini Allah. mualaf kita kumpulin Ya, nih ya, untuk memperhatikan mualaf gitu. Ya. Yang dulu mungkin Kohalim merasakan gak diperhatikan. Dulu yang perhatikan kita cuma Allah. Alhamdulillah. Nah ini Kohalim Masya Allah yang usianya sudah sangat muda gitu ya. Sangat mudah. 62 ya? 62 tahun. 26 lah Masya Allah Alhamdulillah. kelihatannya. Ya, beliau Masya Allah masih mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan ingin mencari amal yang lebih banyak lagi coba ya. Masya Allah, ini beliau terlahir bukan sebagai seorang muslim tapi jiwa sosialnya tinggi, bahkan beliau ingin memperhatikan para mu'alaf. Nggak tanggung-tanggung dihadirkan kodonitan. Juga ada santunan kok ya? Iya, ada santunan, ada pemberian sembako Ya. gitu loh. Kalau Kohalim bisa mengadakan acara ini dan kita nih sebagai penonton yang di luar sana juga ingin ikut nih seperti Kohalim. Iya. Kalau Kohalim kan ikut dengan beramal, tenaga dan iya. waktu. Iya. Nah kalau sahabat ngaji cerdas mungkin ingin berkontribusi nih kok. Kohalim saya ingin juga berkontribusi. Itu apa yang dibutuhkan oleh Kohalim di sini tuh? Ya, sebetulnya kalau kita bicara satu acara yang besar begini kan kita juga butuh teman-teman untuk bisa punya kesempatan berinfak dan bersedekah Ya, gitu. jelas. Gitu. Karena kita juga akan menghadirkan ratusan orang ya. Betul, jamaah, ratusan selain orang, mualaf, ya. kemudian tadi ada santunan. Ada santunan. Juga kita gitu. juga mendatangkan beberapa ahli ilmu, para Ya. ustadz gitu ya. Sahabat ngaji cerdas mungkin ya silakan yang ingin ikut berkontribusi untuk acara ini, karena kita juga tidak ada donatur tetap kok ya. Betul. Donatur Tidak ada kita. sponsor gitu ya, tidak ada, sponsor. ya pokoknya gimana Allah wae lah gitu ya. Gitu. Jadi sahabat ngaji cerdas silakan ya, insya Allah ini menjadi amal jariah juga. Jangan kalah sama Kohalim nih, Iya. sudah usianya yang masih muda ya. Jangan kalah kita yang lebih muda-muda lagi nih ya. Fastabihul khairat ya kok ya. Insya Allah sahabat ngaji cerdas juga yang ingin ikut berkontribusi melalui infak dan sedekah ya, akadnya kok ya. Ya.
Ya silakan nih di rekening BSI atas nama Baitul Maqdis kok ya. Baitul Maqdis. Nanti saya nggak hafal, nanti di sini Yayasan Baitul Maqdis. Ya, pokoknya atas nama Baitul Maqdis, banknya Bank BSI. Nanti di sini kami tampilkan banknya, kemudian nomor WA-nya. Ditunggu partisipasinya, mudah-mudahan menjadi amal jariah para sahabat ngaji cerdas. Barakallahu fikum. Kembali lagi nih kok, iklannya kelamaan. Ya udah. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat kok ya. Ya. Ini sih sebenarnya sudah dijelaskan, cuma nggak apa-apa kok ya, karena ini titipan saya harus amanah kan. Kok gimana responnya orang-orang di sekitar Ko Halim setelah jadi mualaf? Lebih banyak yang mendukung atau justru banyak yang menentang kok? Ya ini menarik juga, ini juga belum saya ceritakan nih. Jadi saya kasih, karena namanya juga ada 21 tahun lebih mualaf kan. Pasti banyak cerita yang belum komplit ya. Sebenarnya mau bikin part 2 ya. Dari Doko Dondi nanti kita bikin. Jadi tanggapan dari teman-teman yang pertama luar biasa adalah bahwa Ko Halim ini nampaknya pengen kawin 4 kali katanya. Karena di Islam kan boleh nikah 4 kali. Tudingannya begitu? Tudingannya begitu. Kayak kawin 4 kali, banyak istri katanya. Terus ada lagi yang katakan bahwa saya ini hanya buat lobby pemerintah aja barangkali. Biar mudah, karena biar kan orang mudah, muslim karena semua. sama-sama Islam kan katanya. Salam-sama Biar Islam. gampang dong kali Biar gampang. Terus. Dan ada satu yang paling vokal, yang pokoknya kalau udah ngomong gitu, dia udah bilang bahwa saya ini benar-benar pengkhianat nih. Pengkhianat besar dari agama tertentu yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah setelah berjalannya waktu, orang-orang itu saya kumpulin lagi. Saya jelaskan mengenai masalah poligami. Apa persyaratannya, bagaimana poligami. Akhirnya saya suruh mereka nikah lagi 4 kali. Mereka bilang, saya nggak mampu katanya. Nah, kalau nggak mampu jangan cerita begitu. Nah, kan poligami itu ada aturannya, ada tata caranya. Apabila itu memang dibutuhkan, silakan. Kan berat tuh. Harus adil dalam pengertian yang sedalam-dalamnya. Itu kan repot. Nah, akhirnya mereka paham tuh. Akhirnya mulai berpikir, waduh, berarti yang kemarin saya ngomong itu keliru. Ya alhamdulillah kita sudah koreksi dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Kemudian ada satu teman kita yang memang dari awal tuh sangat-sangat menentang dan malah mengatakan nggak usah bergaul lagi dengan Halim ini. Ini parah, ini sudah kena pengaruh Arab katanya begitu. Terakhir saya ketemu dalam kondisi waktu itu kita telepon-teleponan. Itu yang saya kaget ketika dia menyapa saya dengan bahasa pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini bercanda lagi nih satu ini, mau ngejek lagi kayaknya kan. Terus saya tanya, kok ngomong Islam? Wah, dia lupanya sekarang dia sudah jadi ustadz. Masya Allah. Padahal nentang ya dulu. Padahal nentang. Nah, itulah hidayah itu. Dia udah jadi ustadz, sekarang dia malah jauh lebih militan daripada saya. Masya Allah. Itu ada orangnya, orang Chinese Jakarta. Masya Allah. Gitu. Makanya jangan pernah meremehkan orang. Kita nggak tahu kan jalan hidayah dari mana. Yang penting kita tanggapi dengan positif, dengan akhlak yang diajarkan Nabi, ya kan? Gak usah marah, percuma kita marah, malah jantung kita berdegup. Tambah kencang, kita malah sakit darah tinggi ntar. Justru gak usah. Itu ujiannya. Kan kata Allah kan ketika kita sudah beriman, jangan kira kau tidak diuji, Allah uji. Betul. Gitu. Itu kan saya belum pernah cerita kan? Iya. Di ngaji cerdas apapun di Kodondi. Berkah berarti sore ini berkah, ya. Alhamdulillah. Masih ingat. Masih ingat. Masya Allah. Jadi sudah ya, saya udah jawab ya. Alhamdulillah. Soal poligami juga tadi kan dalam surat An-Nisa juga dijelaskan. Betul. 1, 2, 3, 4 kan semuanya ada. Iya, silakan bagi yang mampu kan. Gitu. Silakan. Tapi mampu ini di sini bukan soal materi ya. Iya. Soal adil tadi. Iya, soal melangkahi mayat istri pertama katanya. Kayak begitu. Ya. Insya Allah. Dikit-dikit aja kita ya. Buat di part nanti selanjutnya sama Kodoni. Iya. Oke, pertanyaan yang kelima nih. Dari hamba Allah juga tidak mau disebutkan. Apa nih tantangan terbesar Ko Halim yang Ko Halim hadapi setelah masuk Islam? Ya. Yang mungkin menurut Ko Halim tuh ya sudah mau menyerah lah ini. Jadi tantangan itu ada 2, tantangan dari luar dan tantangan dari dalam diri sendiri. Tantangan dari dalam diri sendiri adalah
mulai muncul keraguan-raguan, mulai muncul malas, mulai muncul menyalahkan orang. Gara-gara kita gak ngaji. Oh, nggak ada yang bimbing atau gimana? Ngajinya pakai internet, tapi gak ketemu ngaji cerdas. Waktu ngaji gak Masya cerdas Allah. barangkali, ya kan? Jadi kita pakai cara kita sendiri, jadi kita dipengaruhi juga dengan pikiran-pikiran negatif. Akhirnya kitanya jadi lemah, gitu. Ya, ya. Itu yang dari Nggak ada dalam. gurunya, nggak ada yang bimbing. Bimbing waktu itu hanya sekedar untuk sholat, jadi gitu ya. untuk kajian belum masuk ke situ. Nah, ini yang cerita dari dalam. Kalau dari luar, jelas kita ada perubahan. Jadi teman-teman yang biasanya ajak clubbing segala macam udah mulai kehilangan nih. Iya. Udah mulai kehilangan, udah mulai nih telepon-teleponan. Mulai tuh keluar tuh rayuan-rayuan. Ngapain sih lu masih muda juga? Mesti alim-alim buat apa? Nanti tua kalau mau ini. Mau tobat gitu mau ya. tobat tua. Padahal kalau tua. nyampe tua, kalau tiba-tiba besok selesai bagaimana? Masya Allah. Jadi akhirnya inilah dua tantangan berat. Karena teman-teman lama ini juga punya historis, punya teman main kan gitu kan. Jadi menolak mereka juga kadang-kadang sulit. Nggak enak ya. Nggak enak. Jadi alhamdulillah Allah itu selalu tunjukkan jalan. Akhirnya kita terhindar. Alhamdulillah tuh. Itu kok ketika kita memang mempelajari ilmu agama, memang harus ada yang membimbing. Betul. Kalau tidak ada yang membimbing, maka yang membimbing siapa? Setan. Makanya banyak yang jadi dukun, jadi paranormal. Ditontonnya oleh jin sama setan sama iblis begitu. Makanya betul. para sahabat ngaji cerdas nih yang lagi sedang belajar Islam ya atau baru masuk Islam, cari guru yang tepat ya. Cari guru yang benar-benar menuntun dengan sunnah dan Al-Qur'an begitu ya. Alhamdulillah kok Halim sudah bisa melalui itu semua. Ya, alhamdulillah. Tinggal istiqomah, alhamdulillah kok. Lanjut kok ya. Ya, lanjut. 2 lagi nih, tanggung kok ya. Satu lagi, kalau Ko Halim bisa ngobrol sama diri sendiri katanya, yang dulu masih benci Islam, apa yang bakal Ko Halim omongin? Yang pertama yang saya omongin adalah saya mohon ampun sama Allah. Alhamdulillah. Bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang walaupun saya tidak tahu, tapi sudah tertanam. Dengan harapan Allah mengampuni saya, kemudian memberikan kemudahan, supaya saya tetap istiqomah di agama Islam. Jadi pertama yang mesti dilakukan itu adalah apa? Ketika kita mulai sadar, sholat tobat dulu. Sholat tobat, minta ampun. Udah, moga-moga diampuni. Insya Allah. Gitu. Moga-moga Allah ampuni. Jangan ngatur-ngatur Allah. Allah itu bukan pegawai kita, bos. Ya kan? Allah itu adalah segala sesuatu, pencipta kita. Jadi kita hanya mohon aja pada Allah. Gitu, supaya diampuni dosa-dosa. Gitu. Luar biasa Pak, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Jangan kalah nih kita yang masih muda ya Pak. Masya Allah. Nasihat juga buat saya tuh kok. Nasihat buat saya juga tuh. Satu lagi kok ya. Nih terakhir nih. Apa perasaan Ko Halim sekarang dibandingkan dulu sebelum masuk Islam? Ada perubahan yang paling dirasain? Ya. Jadi gini. Kita kadang-kadang banyak keinginan. Pengen ini, pengen itu. Ketika kita pasrah sama Allah, kita hanya berpatokan pada Allah, maka keinginan kita itu terpenuhi. Tapi dengan waktu yang tepat. Allah bisa ngatur, kasih kita sesuatu di saat kita betul membutuhkan. Kalau Allah kasih sesuai dengan keinginan kita, bisa saja itu celaka. Jadi Allah kasih pas. Nah, ini saya rasakan di dalam hidup saya, keluarga, anak, semua dalam kondisi baik. Jadi Allah jaga. Karena apa? Karena rezeki terbesar itu sebetulnya bukan harta. Harta itu rezeki yang terendah sebetulnya. Rezeki terbesar itu adalah kesehatan. Usia 61 seperti saya, banyak yang sudah di ruang ICU. Ada mungkin diabetes, ada yang sakit jantung. Alhamdulillah hari ini Allah kasih kesehatan. Untuk apa? Untuk dakwah. Manfaatkan untuk itu. Jangan dikasih sehat, terus kerjanya hibah. Maksiat gitu ya. Maksiat gitu loh. Makanya ini sudah alhamdulillah. Jadi sudah ada keadaan di mana saya paham bahwa dalam agama Islam itu tidak seperti segala sesuatu disediakan. Kalau kita gak siap, contohnya, misalnya sekarang saya punya motor,
Tapi ada temen mau kasih mobil merek yang mahal, ganti olinya 4 juta. Apa sanggup kita pakai mobil itu? Nggak sanggup, karena belum saatnya. Gitu. Masya Ini kurang lebihnya seperti itu. Maaf ya, kok jadi tausiah ya? Yuk, udah cocok kok sesuai dengan pecinya itu loh. Ini kan sepil-sepil sedikit untuk acara 23 kan Ko Halim juga ikuti panggung kan? Iya, saya sebagai moderator, bukan sebagai moderator ya, mengarahkan Masya Allah. acara. Jadi yang terakhir jawaban Ko Halim itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita berhusnuzon kepada Allah. Betul. Bagaimana kita berhusnuzon dengan ketetapan Allah. Betul. Ketika kita memohon sesuatu, meminta kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan. Sebenarnya bukan tidak mengabulkan. Allah menunda sampai kita layak begitu. Betul, kita ya Allah, siap. saya minta rumah, nggak dikabul-kabulkan. Siapa tahu memang kita belum layak. Ya. Tadi misalkan kita belum mampu bayar pajaknya, belum mampu mengurusinya. Nanti ketika Allah sudah layakkan kita, ya mungkin Allah kabulkan begitu. Betul. Tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Begitu. Nah ini saya dapatkan tadi dari Ko Halim ya. Jadi sahabat ngaji cerdas harus terus-terusan berhusnuzon kepada Allah. Berdoa mah terus saja. Tapi Allah yang mempunyai ketetapan begitu kok. Ya. Terakhir kok kaitan dengan acara tadi nih saya mau balik lagi ya. Karena sebenarnya kita ingin semuanya acara ini sukses kok. Ya. Dalam artian banyak manfaat yang Allah dapatkan. Banyak masyarakat atau umat di warga sekitar Citra Indah City juga mendapatkan banyak manfaatnya dari acara tersebut ya. Terutama para mu'alaf. Nah kok pesan-pesan terakhir kok untuk sahabat ngaji cerdas terkait dengan acara ini. Coba apa kok silakan kok. Ya, jadi gini. Berinfak dan bersedekah itu butuh hidayah. Tidak semua orang bisa sedekah walaupun dia punya uang. Tidak semua orang tidak punya uang bisa sedekah. Jadi ini hidayah. Nah, hidayah itu kudu dijemput. Jangan tunggu. Nah, ini coba dengan berinfak bersedekah, moga-moga hidayahnya turun dan disambut. Nah, nanti akan lebih banyak lagi dapat manfaat. Terutama ini dikaitkan dengan urusan amal. Ya, ingat hidup ini sementara. Ketika di akhirat nanti, apa nih amalnya? Oh, saya pernah nih ikut infak dan sedekah di acaranya Kodonditan dan Ko Halim. Ini mungkin moga-moga ini dihitung sama Allah sebagai amal. Ayo sama-sama gitu loh. Ya sebetulnya ini acara ini kan membuka kesempatan bagi teman-teman, sahabat, para muslim supaya bisa beramal gitu. Beramal jamaah gitu loh. Ini aja sih sebetulnya. Jadi kalau ada waktu boleh hadir. Ya, acaranya tanggal 23 Februari 2025 di Citra Indah City Jonggol. Di klaster Bukit Rosela Masjid Al-Ukhuwah. Silakan hadir bagi yang sempat gitu loh. Berapapun orang berinfak nominalnya mau 10.000, mau 1.000, itu insya Allah kita nggak lihat nominal kok ya. Betul. Tapi tadi lihat amal jama'inya. Ini kan peluang pahala ya, peluang amal jariah insya Allah. Tapi kalau punya mampu janganlah sampai 10.000 kan. Nah, kita hitung aja lah untuk sekali makan aja udah 25.000 kan. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan penonton yang ribuan ini kan kalau misalkan satu orang 10.000 dikalikan saja insya Allah. Ya, kalau rame-rame kolektif kalau kolektif iya, silakan. Insya Allah. Sahabat ngaji cerdas, mungkin kita ngobrol segini aja kok ya. Karena bentar lagi sudah Safak nih. Jadi kalau dalam Islam Safak itu pergantian hari. Pergantian hari, misalnya ini hari Ahad, berarti kalau sudah pada maghrib udah hari Senin. Kalau dalam Islam. Dan dalam pergantian hari itu jin semuanya keluar. Ditandai dengan cahaya merah. Itu Safak. Ada dalam Al-Quran surat Al-Insyikok. Itu ilmu agama ya. Makanya kan dianjurkan ketika Safak wadah-wadah jemuran itu dimasukkan. Minuman ditutup itu kok. Karena jin sedang berkeliaran. Jendela ditutup. Begitu. Nah kita ini kan sudah Safak nih mau menjelang Safak. Maka kita cukupkan insya Allah di lain waktu kita akan diskusi lagi kok ya. Siap. Baik di channel Ko Halim TV ya. Sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe
Kohalim TV subscribe. Ya. Karena ada program Ngopi Pagi. Ya. Terus apalagi tuh banyak tuh insya Allah Kohalim akan sharing. Kemudian juga nanti insya Allah ada part selanjutnya dengan Kodondi mungkin ya. Ya. Nanti ikuti terus dengan Kohalim. Di Kohalim TV insya Allah banyak info-info menarik. Kemudian tadi di acara tanggal 23 tadi insya Allah itu acara yang sangat bermanfaat karena judulnya juga belajar tauhid ya untuk para mualaf, kemudian untuk para jamaah di Bukit Rosela, di Bukit Rosela Indah atau Bukit Rosela? Jadi klaster Bukit Rosela. Oh, klaster Bukit Rosela di Citra Indah City. Kalau mau hadir silakan, nanti kita akan tampilkan bannernya atau backdropnya untuk detail acaranya Pak ya. Juga kami berharap juga untuk ikut berkontribusi di acara ini, berapapun nominalnya, berapapun besarannya, insya Allah akan kita terima. Ya. Rekeningnya atas nama Yayasan Baitul Maqdis, BSI, kemudian saya lupa nomor rekeningnya. Nanti ada nomor handphonenya, ditunggu partisipasinya para jamaah, para penonton, para sahabat ngaji cerdas. Saya Asepudin Anugrah, kalau ada salah-salah kata, Kohalim, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Kohalim. Oke. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma Kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.